Sahabat petani, berjumpa lagi dengan kami mahasiswa penyuluhan pertanian Universitas Halu Oleo Kendari. Kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan memberikan informasi tentang pembudidayaan tanaman nilam serta kelebihannya, yang lokasinya berada di Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Untuk melakukan pembudidayaan tanaman nilam, yang pertama-tama dilakukan adalah menyediakan lahan. Lahan dibersihkan dari jenis rumput-rumputan, kayu-kayuan, dan semak belukar. Tanah dicangkul atau dibajak serta digaru. Buat parit-parit pembuangan air lebar 30-40 cm dan dalamnya 50 cm. Untuk jarak tanam, dataran rendah yang tanahnya subur 100 x 100 cm, tanah yang kandungannya liat tinggi 50 x 100 cm, tanah yang berbukit dengan mengikuti garis kontur 50 x 100 cm atau 30 x 100 cm. Yang pertama dilakukan dalam pembibitan nilam adalah: pertama, stek diambil dari batang atau cabang yang sudah mengayu dari bagian tengah berdiameter 0,8 sampai 1,0 cm ditambah 15 sampai 23 cm dan paling sedikit 3 sampai 5 mata tunas. Siapkan bedengan persemaian ukuran lebar 1,5 m, tinggi 30 cm dan panjang tergantung kebutuhan. Parit selebar 30 sampai 40 cm dan dalamnya ditambah 50 cm. Buat naungan menghadap ke timur dengan ketinggian 180 cm dan 120 cm barat. Setelah umur 3 sampai 4 minggu, bibit sudah siap dipindahkan ke lapangan 2 sampai 4 hari. Untuk masa panen dapat dilakukan pada umur 6 sampai 8 bulan setelah tanam. Kemudian, semua bagian tanaman nilam yaitu akar, batang, cabang, dan daun mengandung minyak atsiri. Panen pertama, bagian yang boleh dipangkas adalah cabang-cabang dari tingkat 2 ke atas, sedang cabang-cabang tingkat pertama ditinggalkan. Selesai panen pertama, bila cabang-cabang pertama jauh dari tanah dirundukan tetapi tidak putus, kemudian ditimbun tanah pada setiap tunasnya. Setelah tanaman umur 9 bulan, tanaman dapat dipanen kedua kalinya dengan cara seperti panen pertama, sehingga akan diperoleh cabang-cabang baru dan anakan baru. Demikian selanjutnya sampai panen pada bulan ke-12, 15, dan seterusnya. Panenan daun nilam dipotong-potong menjadi 3-5 cm, kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kadar air 15%, kemudian disuling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Astin Aulia Amanat sebagai narasumber. Di sini bersama rekan-rekan saya, Lulu Hikmawati sebagai penulis skrip video, dan ada Nur Hakim sebagai kameramen 1, Henry Kusrobi sebagai kameramen 2. Saat ini saya sedang berada di Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Di sini saya akan mewawancarai pemilik tanaman nilam tentang bagaimana cara pembudidayaan tanaman nilam. Baiklah teman-teman sekalian, pasti sudah tahu seperti apa itu tanaman nilam. Tanaman nilam adalah salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang dikenal sebagai minyak nilam. Dan jika ingin melakukan pembudidayaan tanaman nilam, maka harus mengetahui cara budidaya tanaman nilam serta kelebihan dari pembudidayaan tanaman nilam ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya sudah bersama Bapak Samsudin sebagai pemilik tanaman nilam. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Samsudin tentang bagaimana cara pembudidayaan tanaman nilam. Pertanyaan saya, Pak,
Bagaimana cara Bapak membudidayakan tanaman nilam ini? Nah, terima kasih. Untuk menanam nilam itu kita sediakan lahan, pertama dulu lahan. Kedua bibit. Setelah ada bibit, sudah siap tanam, maka kita tanam dengan jarak 80 kali 40. 80 lebar, panjangnya itu 40. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Samsudin tentang bagaimana cara pembudidayaan tanaman nilam. Selanjutnya, pertanyaan tentang apa yang menjadi kelebihan dari pembudidayaan tanaman nilam ini sendiri. Oh iya, terima kasih. Kalau dulu itu pertama kita tanam nilam, tidak ada apa-apanya, tidak ada penyakitnya. Tapi mulai sekarang sudah ada penyakit. Tapi kalau petani itu tidak putus asa. Karena dia bagaimana? Ya sedikit-sedikit harganya ada. Daripada kita ini tanam lain ya. Ini itu saja sudah memuat. Kalau uang 5 juta itu alhamdulillah sudah ada. Dari hasil wawancara bersama Bapak Samsudin, dapat disimpulkan bahwa budidaya tanaman nilam di Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan telah lama diusahakan. Tetapi perkembangan budidayanya masih dilakukan secara tradisional. Minat masyarakat di desa tersebut terhadap budidaya nilam masih sangat dipengaruhi oleh tingkat harga minyak di pasar. Tanaman nilam merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang cukup penting peranannya dalam menghasilkan devisa. Minyak nilam bersama dengan 14 jenis minyak atsiri lainnya adalah komoditi ekspor yang Baiklah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan tentang cara pembudidayaan tanaman nilam serta kelebihan dari pembudidayaan tanaman nilam itu. Dari Desa Baito, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, dikembalikan ke kamera 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.